warahmatullahi wabarakatuh. Ini saatnya saya akan membongkar para mafia di sini. Yang berbeda agama. Saya tinggal di Simpangan 8 RW 2 Kecamatan Seputih Agung, Lampung Tengah. Di sini saya dalam 4. Ini ada masjid, sekolah, dan kandang sapi. Ini tanah saya semuanya dikuasai. Rumah saya dulu di tengah-tengah sini. Rumah saya digusur. Saya nggak diberikan. Saya yatim piatu yang disingkirkan. Saya masih hidup ditiadakan. Padahal mereka semuanya tahu bahwa yang tinggal di rumah ini masih ada 3 orang, kakakku yang ketiga ODGJ dan adik aku dan saya. Tahun 2005 ibu saya meninggal dan bapak saya meninggal saya masih kecil, kalau nggak salah tahun 87. Ibu saya meninggal tahun 2005. Setelah ibu saya meninggal, mereka semuanya beramai-ramai bikin bangunan di tanahku ini. Rumah orang tuaku digusur. Saya pulang udah nggak ada rumah saya nggak diberi tempat tinggal. Saya kerja di Jakarta jadi ART. Itu didalangi oleh Kamalin kakakku yang tua. Yang menyerahkan ke masyarakat adalah Kamalin, dan masyarakat sangat antusias pengen menguasainya. Bahkan kalau aku gugat mereka akan demo. Kamalin pengen jadi orang terkenal, jadi berkuasa, menguasai semuanya, diberikan kepada masyarakat. Apakah itu sah? Wakaf masjid itu diwakafkan tanpa sepengetahuan saya, padahal surat-suratnya saya yang bawa. Apakah sah beramal dengan cara paksa? Apakah sedangkan ini bukan punya Kamalin. Kamalin sudah mendapatkan bagiannya sendiri. Ini yang seharusnya menjadi bagian kita bertiga yang masih ada di sini. Kakakku yang lain-lainnya sudah mendapatkan bagian sendiri. Orang tuaku dulu pindah ke Lampung, di Lampung tanahnya banyak. Sudah dibagi ke anak-anaknya. Begini. Orang tuaku punya anak 11, meninggal 3 yang masih bayi-bayi. Yang kakakku pas umur 15 tahun. Jadi masih ada 8. 11 tuh anak ke-10 saya. Masih meninggal 3, masih ada 8, jadi saya anak ke-7. Terus kakakku yang 5 itu sudah mendapat bagiannya semuanya masing-masing. Tinggal kami bertiga. Ya. Kok ini yang seharusnya menjadi bagian saya bertiga dikuasai semuanya, diberikan kepada masyarakat. Apakah pantas adiknya sendiri disingkirkan, dibuang, diterlantarkan, numpang-numpang di rumah orang, sedang hak warisnya dikuasai, diberikan kepada masyarakat. Sedang masyarakat di lingkunganku ini orang kaya semua. Mereka punya mobil, punya motor.
sedang saya nggak punya apa-apa sama sekali. Saya harus bekerja jadi ART dengan tangan kecil mungilku ini untuk menghidupin adik dan kakakku yang ODGJ. Setelah dikuasai semuanya, nggak ada yang mau merawat adik dan kakakku yang ODGJ itu. Semuanya saya, sedang saya nggak punya apa-apa. Saya harus mencari nafkah dengan tangan kecilku ini dan modal tangan dan kaki ini, tanpa bukan harta dari orang tua untuk merawat mereka berdua. Setelah tahun 2005 ibu aku meninggal. Tahun 2006 Kamalin beserta anak buahnya membuat bangunan masjid sekolahan benteng-benteng ini tanpa musyawarah. Saya nggak diberitahu sama sekalipun. Saya pulang dari Jakarta, ini buat apa? Nggak dijawab. Setahun kemudian setelah bangunan ini jadi, saya dikejar-kejar. Saya pulang gitu, dikasih tahu kakak saya yang Siti Rumni, awas nanti kamu dikejar-kejar Kamalin. Saya nggak diberi tempat tinggal di rumah. Jadi setiap saya pulang, saya numpang-numpang tempat orang, di rumah orang, di rumah kakakku yang namanya Basir di Endang Rejo, lain desa lah. Nah, di situ saya kalau pulang ke rumahku digusur, nggak dikasih ganti, cuma diganti satu kamar buat adikku Maskur aja. Itu pun tanpa tutup pintu jendela, kayak kandang sapi gitu. Dan semuanya apa yang ada di tanah ini dikuasai Kamalin semuanya, dibawa pulang. Seharusnya pohon-pohon bisa aku pakai bikin rumah, dibawa pulang Kamalin semua, dibuat kandang sapi mereka. Apa yang ada di tanah ini saya nggak boleh makan. Bahkan ayam pun di dalam rumahku diambil, bersih setiap punya ayam diambil sama Kamalin dan istrinya. Yaitu saya dipaksa. Saya dicari-cari, setelah jadi bangunan ini saya dikejar-kejar. Saya pulang numpang di rumah Basir, kakakku yang namanya Basir di Endang Rejo. Yaitu Kamalin beserta anak buahnya datang nyari-nyari saya, suruh tanda tangan. Apakah ada beramal dengan cara paksa? Apakah ada bukan hak dia diwakafin, diberikan ke orang lain? Bukan punya Kamalin sendiri. Kenapa kalau dia mau beramal bukan punya dia sendiri? Sedang yang di halaman dia yang sudah diwakafin jadi madrasah dibongkar, mau dibuat rumah anaknya, dipindah ke tempatku ini juga. Saya numpang di rumah Basir di Endang Rejo kalau pulang dari Jakarta. Itu dikejar-kejar Kamalin dengan anak buahnya. Saya disuruh tanda tangan, saya ngumpet nggak mau. Basir malah melindungi aku, masih nutup-nutupin, nggak ada, dia main pergi ke rumah temennya. Besoknya lagi datang lagi Kamalin beserta anak buahnya. Sama siapa itu anak buah namanya Hasan. Sekarang Hasan itu udah meninggal kan. Itu Basir dibayar, akhirnya suruh bujuk saya, katanya aku dengerin dari kamar gitu. Padahal saya ngumpet ada di kamar, saya habis mandi saya ngumpet, saya dengerin gitu. Basir dikasih uang, suruh bujuk saya. Akhirnya Basir mau. Ya setelah mereka pulang aku keluar. Aku dengar tadi katanya suruh tanda tangan dikasih uang. Cuma tanda tangan aja minta uang, Basir bilang gitu. Akhirnya aku coba mana suratnya, aku gituin. Lah aku minta surat yang suruh tanda tanganin itu. Aku kabur, aku nggak mau tanda tangan, aku pergi. Aku nginep di rumah temanku 2 malam. Nah besoknya aku pulang, mau ngambil barang-barangku, pakaianku, mau berangkat ke Jakarta. Tapi saya udah dihadang sama Basir maghrib gitu. Udah dihadang di samping rumah itu. Saya digampar, mana suratnya itu. Alasan aku bahwa aku udah aku kasih ke sana.
Nah, saya diseret, saya digampar, rubuh kan. Terus saya diseret, diinjek-injek. Badan saya kecil, saya sakit-sakitan, saya kena anemia, kena ini. Karena saya tanpa mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Orang tuaku udah tua. Saya harus mencari nafkah sendiri. Dari kecil saya tamat SD dah harus mencari nafkah sendiri untuk hidup. Saya sakit-sakitan, kena anemia, kena penyakit lambung. Saya tetap berjuang untuk mencari nafkah sendiri. Walaupun sebenarnya kondisi saya tidak kuat. Saya sering pingsan di jalan, sering roboh di jalan, tolongin orang. Dan setelah ibu saya meninggal, rumah saya digusur. Saya nggak diberi tempat tinggal. Kalau pulang saya cuma numpang-numpang. Kalau pulang ke rumah sama adikku nggak boleh, cuma dibikin satu kamar katanya buat dia. Itu pun tanpa tutup pintu jendela. Semuanya saya yang buat. Kalau saya nggak mau keluar, saya diseret oleh adikku itu. Taruhanku nyawa. Adikku laki-laki, dia besar tinggi, saya kecil. Saya numpang di rumah Basir. Itu akhirnya saya diseret, diinjek-injek, dipaksa tanda tangan. Akhirnya ditonton orang sekampung, ditolongin orang. Terus Kamalin disusul datang beserta anak buahnya sama anaknya yang namanya Pinge, Ropingi panggilannya Pinge. Itu juga ngancam saya, awas kalau nggak mau tanda tangan. Polisi pun saya nggak takut, katanya gitu. Nggak ada orang menolong, melindungi saya. Saya diancam-ancam. Saya nggak tahu harus kemana. Zaman dulu belum ada HP Android. Tahun 2005 ibu saya meninggal. 2006 2000 mereka bikin bangunan. 2007 itulah saya dipaksa tanda tangan, diinjek-injek, diseret. Saya harus kemana, saya nggak ngerti. Saya harus ngadu kemana, dan saya harus numpang tinggal di mana. Saya cuma nangis terus di kamarnya Basir itu. Saya harus kemana, nggak ngerti. Saya masih belum tahu mana-mana, belum pengalaman. Cuma tahunya kerja di Jakarta. Saya nggak ngerti harus ngadu kemana. Badan saya sakit semua, habis diinjek-injek, diseret itu. Pas paginya saya minta dipijitin, diantar pijit sama istri yang Basir. Saya cuma nangis di kamar itu, terus saya nggak makan, nggak apa. Saya harus ngadu kemana, saya harus kemana, harus mau tinggal di mana, saya nggak ngerti. Akhirnya saya beberapa hari kemudian saya naik sepeda kan dekat rumah kakak saya Basir itu udah sama kecamatan. Lewat sawah-sawah itu saya ke kecamatan karena saya nggak ngerti harus ngadu kemana. Saya cerita sama Pak Camatnya, saya habis dipukulin, kakak saya diseret, injek-injek, digampar, dipaksa tanda tangan. Terus Pak Camatnya bilang kayak gitu ngadunya ke polisi. Akhirnya saya ke kantor polisi, udah sebulan lah kejadiannya itu. Saya ngomong sama polisi, saya dipukulin kakak saya, dipaksa tanda tangan. Nah, sama polisi langsung ditindaklanjutin. Tapi kejadiannya udah lama, nggak apa-apa gitu. Nah, berapa hari kemudian kakak saya Basir dijemput polisi. Baru dijemput polisi, nginep di kantor polisi 2 malam sama orang-orang, udah dikeluarin sama Lamin yang mantan kepala desa itu.
sama Supri yang tentara itu. Saya dipaksa tanda tangan di rumah. Setiap saya didatengin orang-orang suruh ngeluarin Basir. Saya gemeteran, ngoplok, karena saya sakit-sakitan, saya terkena anemia. Saya harus ngadu kemana, nggak ngerti. Semua orang pada datengin saya, suruh ngeluarin Basir. Terus saya dipaksa didatengin Lamin sama Kamal, suruh tanda tanganin surat itu. Saya nggak tahu surat apa, saya nggak baca, nggak apa. Katanya masih dikasih uang. Ya, setelah Basir keluar, saya itu kan harusnya uang damai. Masa uang damai saya dikasih uang 2 juta dipotong dari tanahnya? Itu kan berarti saya ditipu dengan Lamin. Dikasih uang 2 juta buat ngurusin tamyiz. Kakak saya yang ODGJ, yang nomor 3. Dipotong dari tanahnya. Itu saya berarti ditipu sama Lamin yang mantan kepala desa itu. Sampai sekarang tanahku dikuasai mereka semuanya. Saya orang bodoh, nggak tahu apa-apa, sama cuma sekolah cuma SD. Jadi saya ditipu para mafia-mafia di sini. Katanya mau dilindungin kalau ada apa-apa, kalau dipukulin adik saya di rumah saya taruhanku nyawa. Tapi buktinya setelah Basir saya keluarin, saya menandatangan itu, nggak ada orang melindungi saya. Saya diseret adikku, diinjek-injek setiap pulang mandi. Katanya mau dikasih tempat tinggal, kalau ada apa-apa mau dilindungin. Nggak ada orang melindungin saya. Taruhanku nyawa, saya kalau pulang ke rumah ini sama adikku nggak boleh masuk. Kalau saya nggak mau keluar ya diseret. Sampai pernah saya diseret sampai mau dicangkul kepalaku. Kalau aku nggak berontak sekuat tenagaku, saya udah mati. Taruhanku nyawa, nggak ada orang nolongin aku. Orang di sini penipu semuanya. Ini semua tanah saya yang seharusnya menjadi hak para saya, karena kakakku yang 5 sudah mendapatkan semuanya. Ini yang seharusnya menjadi bagian kami bertiga, dikuasai mereka semuanya. Setelah dikuasai semuanya, mereka perlakukan aku nggak baik. Satu persatu mereka menyakitin aku. Bahkan apa yang ada di tanah ini saya nggak boleh makan. Pohon sawo pun, kalau itu saya di rumah buahnya mateng-mateng, saya mau jual lah. Saya panggil tukang sawo. Karena semenjak sawo ini buah saya belum pernah memetiknya. Saya jual, saya panggil tukang sawo. Orang dari dalam masjid keluar, Sarno sama Cumiran melarangnya, nggak boleh. Itu punya masjid katanya. Setiap buah sawo ini yang ngunduh Sarno, tetanggaku ini. Katanya punya masjid. Apakah masjid punya sawo kalau bukan orang-orangnya yang serakah? Inilah para mafia-mafia berkedok agama dengan alasan masjid. Apa-apa alasan masjid. Atas nama masjid. Betul. Mereka semuanya memperlakukan aku tidak baik. Padahal ini tanah saya yang ditempatin. Saya nggak diberi tempat tinggal. Mereka bersorak-sorak. Saya dikucilkan. Saya nggak punya apa-apa. Nggak ada orang baik sama aku. Bahkan setelah saya bertahun-tahun kerja di Jakarta jadi ART, ngumpulin uang untuk bikin rumah. Akhirnya saya bikin di pinggir tanpa ada halaman, mentok,
di jalan, mundur nggak bisa, maju nggak bisa. Tanah ini lebarnya 1/4 hektar tuh berapa, 5.000 meter ya. Itu dibikin masjid, sekolahan, kandang sapi, terus halamannya lebar. Saya cuma di pinggir mepet jalan mentok tanpa ada halaman, mundur nggak bisa, maju nggak bisa. Bertubi-tubi mereka menyakitin aku. Bahkan aku bikin rumah pun, tukangku waktu itu lagi kemarau, tukangku ngambil air di masjid nggak boleh. Padahal orang lain semuanya boleh. Mereka bikin rumah tuh airnya semuanya pakai selang dari masjid semuanya, karena masjid tuh sumurnya sumur bor. Aku ini tanahku, nggak boleh. Sakit hati aku nggak. Terus lebaran haji gitu ya, motong hewan korban, saya cuma minta hati secuil aja. Itu sama jumiran langsung diumumkan pakai speaker, nggak boleh dikasih-kasihin. Ini punya siapa, terus yang minta juga siapa? Ini kan tanahku di halamanku, yang minta kan juga saya, cuma minta secuil, itu nggak boleh. Pokoknya saya benar-benar diperlakukan tidak baik sama para mafia di masjid ini. Mereka katanya mau melindungi aku, tapi nggak ada. Seorang aku diseret, adikku diinjek-injek di teras gitu, orang cuma pada nonton, orang keluar dari masjid cuma pada nonton. Maskur kakaknya diseret, nggak ada orang nolongin saya. Giliran adik saya itu sakit parah, nggak ada yang mau merawat satupun. Saya pulang dari Jakarta dikasih tahu Warto, jangan pergi lagi, urusin adik kamu lagi sakit. Sakit apa? Pantesan panas ini, gak ada yang saudaranya yang nengok, yang ngurus sama sekali, yang ngasih makan orang-orang yang merasa belas kasihan. Akhirnya pantesan kok berkali-kali nyalamin saya minta maaf. Padahal seumur-umur adikku itu gak pernah menghargai aku. Dia selalu nginjek-injek aku, selalu sering mukul aku. Kalau saya di rumah nggak boleh, selalu dipukul di ini. Kalau ibu saya ngasih uang aku tuh apa, dari ibu saya masih hidup itu nggak boleh. Kasih makan aku juga nggak boleh. Saya harus cari sendiri. Tapi kalau saya punya uang dicuri. Uang saya 500.000 dicuri adik aku Maskur itu. Zaman dulu 500.000 tuh gaji 2 bulan lebih, gaji 200. Terus tip saya di dalam lemari, tip radio itu dicuri Amin, lemari saya dicongkel. Amin anak kakakku ya, Siti Rumi ya. Setelah semuanya ini dikuasai mereka, saya dianggap numpang di sini. Rumah saya sering dilemparin anak-anak gitu, saya dibully, dihina-hina. Dan setelah dikuasai semuanya, nggak ada yang mau merawat adik dan kakakku yang nomor 3 Tamyiz, yang ODGJ. Dulu tamatan PGA minta kuliah, nggak keturutan. Jadi 2 yang ODGJ, kakakku Tamyiz yang nomor 3 dan adikku Maskur ini. Dia stres, dia seneng barang bagus tapi nggak mau kerja. Yang Maskur, yang Tamyiz tamatan PGA minta kuliah nggak keturutan. Jadi dua-duanya nggak ada orang yang peduli, nggak ada orang yang merawatnya, mengurusi. Jadi cuma saya sendiri yang merawat, dan saya harus kerja cari nafkah sendiri dengan modal tangan mungilku dan kakiku ini aja, bukan harta dari orang tua. Saya harus mencari nafkah sendiri untuk mengurus dan merawat adik dan kakakku yang ODGJ, bukan harta dari orang tua. Mereka yang dapat harta dari orang tua, nggak ada yang mau peduli. Dan harta dari orang tua yang harusnya menjadi hak waris kami bertiga, dikuasainya, diberikan kepada masyarakat. Apakah pantas adiknya diterlantarkan, nggak punya apapun,
hak warisnya dikuasai diberikan kepada masyarakat. Padahal masyarakat lingkungan sini orang kaya semua. Mereka punya motor, punya mobil, punya segalanya. Punya rumah bagus. Saya nggak punya apa-apa. Cuma modal tangan dan dengkul untuk mencari nafkah. Setelah adik saya sakit, aku rawat berbulan-bulan saya di rumah. Setelah adik saya sembuh, masih ada saja yang jahat. Warto itu ngajarin adik saya, suruh mukulin aku biar aku nggak di rumah lagi. Karena mereka kalau aku di rumah pada nggak seneng karena ada yang berontak tanah ini, aku tetap akan berontak. Mereka pengen menguasai tanahku semuanya ini, jadi mereka berusaha ingin menyingkirkan saya. Jadi mereka pada nggak suka sama saya. Saya mati pun nggak ada orang nolongin, saya sakit pun nggak ada orang nolongin karena mereka menginginkan kematianku. Karena pengen menguasai tanahnya sama, semuanya, kadusnya. Karena mereka buat bisnis. Sekolahan ini kan yang sekolah banyak, sekolah madrasah. Kan mereka bayar, jadi buat bisnis mereka pengurusnya. Marjuki sama istrinya Marmi itu sangat antusias pengen menguasainya. Bahkan dia berani mengusir saya. Katanya ini udah dikasihin, kamu udah nggak punya apa-apa, Le. Harus pergi dari sini katanya. Terus yang ngasihin siapa? Aku tuh. Ini bukan punya Kamalin. Surat-suratnya saya semua yang megang. Bukan punya Kamalin, yang ngasihin Kamalin, apakah itu sah? Yang ngasihin Kamalin yang dibuat sekolahan, yang dibuat masjid, diwakafin oleh atas nama Kamalin, bukan atas nama orang tuaku. Apa itu sah? Tanpa ahli waris lainnya yang tanda tangan. Saya nggak ngerti apa-apa. Tahu ada surat-surat ini. Sedang surat aslinya, surat transmigrasi aslinya saya yang megang. Jadi walaupun saya sakit, walaupun saya nggak punya apa-apa, nggak ada orang nolongin saya. Di masjid ini, lebaran haji itu, orang korban sapi, puluhan sapi. Tapi saya juga cuma dikasih sedikit. Lebaran Idul Fitri, dapat 2 ton beras. Saya cuma dikasih 20 kilo, padahal ini tanah saya. Terus zakat fitrah itu kan dari saya masih kecil kan cuma 2,5 kilo kan. Di Jakarta 3 liter kalau literan. Kalau kiloan kan 2,5 kilo. Tapi anehnya sekarang di sini zakat fitrah tuh kok naik jadi 3 kilo. Ini yang naikkan siapa ya? Aku kaget. Terus peraturan siapa ya? Apa itu sah ya? Zakat fitrah dinaikkan jadi 3 kilo. Di sini orang masjid di halamanku ini di tanahku ini memang paling ramai. Emang pusat agama dulu di sini, tapi sama bapakku nggak diwakafin, milik pribadi. Bapakku dari Jawa pindah ke Lampung itu emang mau mengembangkan agama. Kalau diwakafin, diberikan, kita diinjek-injek anaknya. Bapakku nggak mau memberikan, milik pribadi. Kok Kamalin yang memberikan? Saya disingkirkan, saya masih hidup ditiadakan, hak warisnya dikuasai, diberi ke orang lain. Apa pantas itu? Saya masih hidup ditiadakan. Puluhan tahun saya mengalami tekanan batin. Dan sampai sekarang saya merawat adik dan kakak saya yang ODGJ. Sedang saya sendiri sakit-sakitan. Saya harus mencari nafkah sendiri dengan tangan kecilku ini. Modal dengkul dan tangan, nggak punya apa-apa. Tanahnya dikuasai orang-orang. Mereka bersenang-senang di atas penderitaan saya. Bukan hanya itu saja. Kami sering bertengkar dengan mereka. Bahkan pengurusnya sangat antusias pengen menguasainya. Dia berani mengusir saya.
Setiap berantem, lampu saya diputus. Kalau ini tanah saya yang ditempatin kan, mayoritas rumah saya ini lampunya kan jadi satu dengan masjid dari dulu. Tapi pengurus baru ini yang namanya Marjuki sama istrinya Sumarmi ini nggak seneng. Dia sangat antusias pengen menguasai karena buat bisnis dia. Jadi dia setiap berantem sama saya berani mengusir saya dan lampu saya diputus. Saya dihina-hina nggak mau pasang sendiri. Akhirnya saya pasang sendiri. Lah kepala dusunnya nggak terima. Saya nggak boleh pasang sendiri. Jangan mbak. Marjuki itu orang baru nggak ngerti apa-apa, berani-beraninya. Jangan mbak, bisa dibatalkan. Saya nggak mau diinjek-injek, saya gitu. Saya tetap pasang sendiri. Ya karena saya pernah didatengin yang pengontrol lampu listrik itu. Petugas listrik yang tukang kontrol. Saya dituduh nyuri lampu dari jalan. Padahal saya nggak ngerti apa-apa. Ternyata yang disambungin ke rumah saya itu lampunya nyuri. Orang-orang beragama di masjid sekolahan, kok lampunya ternyata nyuri dari jalan yang sekolahan ini, yang disambungin ke saya yang dari sekolahan ke rumah saya. Ya saya nggak ngerti, saya didatengin katanya ibu udah nyuri lampu dari jalan. Bengong saya, masa saya? Itu kerjaan mereka lah, apakah saya bisa? Itu pekerjaan mereka, akhirnya diputus. Kalau ibu nggak pasang sendiri diputus, silahkan putus, saya pasang sendiri akhirnya. Sekiliran aku tinggal kerja ke Jakarta. Lampu saya kan mati, nggak ada yang ngisi pulsa. Disambungin lagi. Ternyata di sekolahan itu disambung lagi dari jalan, nyuri. Ya saya nggak ngerti kalau itu nyuri. Giliran udah bertahun-tahun. Kemarin itu habis sebelum puasa itu ketabrak mobil di jalan. Terus saya ngomong sama tetangga, lampu saya kok mati. Tapi teras enggak, teras karena lampu saya sendiri yang aku pasang meteran sendiri. Belakang mati semuanya. Oh, itu kan lampu sekolahan itu kan lampu nyuri, kata tetanggaku. Dari jalan itu nggak bayar loh, paling yang mutus orang PLN. Astaga, saat gitu. Itu nyuri. Dulu aja pernah disambungin ke rumah saya pernah didatengin yang ngantor PLN itu, aku dituduh nyuri kok. Saya jawab, masa saya? Apakah saya bisa? Itu kerjaan mereka yang nyuri. Astaga, orang-orang di masjid kok nggak takut dosa? Nggak tahu dosa. Kata tetanggaku tahu tapi nggak dipakai. Ya sama aja, nggak tahu dosa, nggak takut dosa. Lampunya aja nyuri dari halaman, dari jalan. Itulah para mafia berkedok agama. Di daerahku sini, Simpang Agung, Lampung Tengah. Dia doyan. Para tokoh agama, dia doyan lampu nyuri. Dia doyan tanah, merampas hak orang miskin dan yatim piatu. Itu lampunya. Terus tetanggaku belakang masjid itu juga ikut gabung lampu yang nyuri ini, mau yang gratis semuanya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya miskin, gak punya apa-apa karena tanah saya dirampas mereka. Itu dalangnya istri kakakku Kamalin itu yang menyerahkan ke masyarakat. Yang nyuruh istrinya itu orang yang sangat serakah dan jahat, namanya Yatun. Dari kecil dia selalu bertengkar dengan ibu aku. Yatun itu istrinya Kamalin, selalu rebutan tanah, rebutan harta. Nah giliran orang tua aku udah nggak ada, semua hak yang harusnya menjadi hak waris aku dikuasai semua, diberikan ke masyarakat biar saya nggak dapat apa-apa, nggak punya apa-apa. Namun dia janji mau merawat kakakku Tamis yang ODGJ yang nomor 3. Ternyata dia nggak mau merawat sama sekali, nggak pernah merawat sama sekali, semuanya saya harus memandikan,
harus nyuciin pakaiannya, harus memberi makan dengan hasil keringat aku sendiri, hasil kerja tangan mungilku ini sendiri dengan kaki kecilku ini. Saya orangnya kecil, mungil, bukan harta dari orang tua. Harta yang dari orang tua dirampas mereka. Apakah pantas tempat agama, tempat ibadah, hasil merampas seorang miskin dan yatim piatu? Saya harus ke pengadilan, tapi saya nggak punya biaya untuk ke pengadilan, jadi saya nggak bisa berbuat apa-apa kepada pemerintah dan penegak hukum. Saya mohon bantuannya. Apabila engkau sudi membantu saya, bisa memahami keadaan saya miskin, saya yatim piatu, nggak punya siapa-siapa. Saya nggak punya apa-apa, disingkirkan karena saya dirampasnya, terus saya dikucilkan, dicingkirkan, nggak ada orang mau baik sama saya karena saya nggak punya apa-apa. Saya sakit pun nggak ada orang mau mengantar saya ke rumah sakit. Saya kemana harus telepon tukang ojek. Sedang saya sakit-sakitan, saya kena anemia, saya punya penyakit lambung, saya kena tiroid. Seharusnya saya harus check up tiap bulan ke RSCM, tapi karena saya nggak punya ongkos, sampai semenjak corona sampai sekarang saya nggak pernah check up. Kalau dulu saya sambil kerja di Jakarta sebelum corona, sekarang udah nggak kerja, saya di rumah aja karena nggak ada yang merawat kakakku Tamyes ODGJ. Aku tinggal, nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang nyuciin pakaiannya. Saya nggak tega, mereka semuanya tega, nggak ada yang mau peduli. Dan kakak-kakakku Kamalen dan Basir itu udah mati semua. Mereka yang menyakitin aku udah meninggal semua. Kami sekarang masih berlima. Kakakku masih ada, Tamyes yang ODGJ, terus Siti Rumni, Siti Hayatun di Tulang Bawang, terus saya Maskur. Kepada pemerintah dan penegak hukum, saya mohon bantuannya supaya tanah ini dikembalikan ke saya, karena saya minta bantuan ke LBH manapun nggak ada yang mau karena saya nggak punya uang. Ke YLBHI udah pernah aku datengin, terus saya harus sidang di pengadilan, saya nggak punya biaya untuk sidang di pengadilan, jadi diberhentikan. Saya miskin karena saya yatim piatu yang nggak punya apa-apa. Hartanya warisnya dikuasai, diberikan ke masyarakat, dan masyarakat sangat antusias pengen menguasainya. Padahal mereka tahu adik Kamalen ini masih ada 3. Kamalen itu kalah sama istrinya, jadi apa perintah istrinya dia lakuin. Dan istrinya orang sangat jahat dan serakah. Sekarang Kamalen udah meninggal, Basir sudah meninggal. Orang yang ikut terlibat ini semoga cepat meninggal semua. Yang pengen menguasai hak-hakku semoga cepat meninggal. Rencana pengen menyingkirkan aku, tapi mereka mati duluan.
Aku mohon kepada pemerintah dan penegak hukum, mohon bantuannya. Karena saya yatim piatu, saya nggak punya biaya untuk ke pengadilan. Saya nggak ada suami, nggak ada siapapun, nggak ada orang yang menolong aku satupun. Saya harus mencari nafkah sendiri untuk menghidupi saya dan kakak adik saya yang ODGJ. Saya merawat 2 orang. Bukan harta dari orang tuaku, hasil kerja keringatku sendiri, hasil tangan kecilku ini sendiri untuk mencari nafkah, merawat, untuk memberi makan mereka, mengurus mereka. Bukan harta dari orang tua. Terima kasih kalau ada yang mendengarkan cerita saya. Dan peduli dengan keadaan saya. Ulurkanlah bantuan tangan kalian.